Titi Sunyo gagak ngarang Titiyoni kapat mongso wayahe wus madya ratri sumrek gandaneng puspita abyor lintang ing gegono hararas tumanging koso masung sudireng ngesti witeng klopo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat Nusantara, sebagaimana telah kita dengarkan tadi, suluk patet songo wantah. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terjemahannya dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Pada baris pertama berbunyi Titi Sonyo gagak ngarang. Ini mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira terjemahannya adalah sebagai berikut. Sunyi senyap, burung gagak pun sudah menuju sarang. Jadi biasanya burung gagak itu kalau malam kan suka berbunyi kuak-kuak gitu kan. Nah, ini suasananya sunyi, jadi burung gagak pun sudah tidak berkeliaran lagi sehingga dia sudah kembali ke sarang. Kemudian baris yang kedua bunyinya adalah titioni kapat mongso. Ini artinya adalah saatnya sudah tiba pada musim keempat atau musim kemarau. Jadi biasanya pada musim kemarau itu
suasana langitnya itu terang, kemudian hawanya dingin begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian baris yang ketiga bunyinya adalah wayahe wus madya ratri. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya sebagai berikut. Waktunya sudah tengah malam. Sumrih gandaning puspito artinya semerbak baunya bunga. Kemudian baris berikutnya abyor lintang ing gegono artinya adalah cemerlang bintang-bintang di langit. Kemudian baris berikutnya araras tumengo ing akasa. Di sini artinya keindahan terlihat di langit atau di angkasa. Kemudian baris yang terakhir bunyinya adalah asung sudireng pangesti. Artinya membuat kita berani berimajinasi. Jadi kita angan-angan kita bisa bermacam-macam ya. Karena melihat suasana yang begitu indah itu kita bisa lamunan, kita bisa kemana-mana gitu. Itu terjemahan dari suluk Patet Songo Wantah tadi. Mudah-mudahan terjemahan ini bisa memberikan gambaran tentang suasana yang digambarkan. Jadi kalau kita lihat wujudnya kira-kira sang dalang itu ingin menggambarkan suasana seperti gambar ini. Jadi di dalam gambar ini kan langitnya terang, kemudian bintangnya bertaburan dan cemerlang begitu. Dan di situ bangunan-bangunan terutama kelihatan candinya itu seperti siluet begitu, hitam, tapi terlihat agung gitu kan. Dan ada background pohon-pohonan yang juga kelihatan gelap itu. Jadi ini menggambarkan suasana malam yang indah, yang sepi, sunyi, dan membawa angan-angan kita itu melayang-layang, bisa berimajinasi ke sana kemari gitu. Itulah gambaran kira-kira yang disampaikan oleh Pak Dalang itu, menggambarkan suasana malam hari itu seperti itu. Itulah teman-teman, ini tentang terjemahan dari suluk Patet Songo Wantah tadi. Sekarang saya ingin menerjemahkan tembang Witing Klopo, yang mana sebenarnya tembang Witing Klopo ini adalah karya sastra dalam bentuk wangsalan. Jadi kita coba untuk baris pertama. Witing Klopo Jawata ing Ngarcapada. Witing Klopo itu maksudnya adalah pohon kelapa, yaitu glugu dalam bahasa Jawa ngukunya. Jawata ing Ngarcapada, Jawata itu adalah dewa, Ngarcapada itu adalah bumi. Jadi dalam konteks ini yang dimaksud adalah raja ataupun ratu. Salugune wong wanita. Jadi raja dan ratu yang ada di bumi ini sebenarnya seorang wanita. Kula sampun jajah praja ing Ngayogya Surakarta. Jadi artinya saya sudah melanglang buana baik ke negeri Jogja maupun ke negeri Surakarta. Jadi maksud dari tembang ini tadi sebenarnya merupakan satu sindiran pada situasi maupun kondisi kerajaan di Jawa saat itu. Jadi Mataram Islam itu dengan perjanjian Giyanti dipecah menjadi dua oleh Belanda. Ini merupakan taktik Belanda untuk memperlemah kerajaan Nusantara, yang mana dua kerajaan yang pecahan dari Mataram Islam ini adalah Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, yang mana Kesultanan Jogja dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I, kemudian Kasunanan Surakarta dipimpin atau seorang raja yang namanya adalah Pakubuwono I. Jadi intinya walaupun ada dua raja di Solo dan Jogja, tetapi sebenarnya yang paling kuasa tetap seorang wanita, yaitu Ratu
Belanda yang bernama Wilhelmina. Jadi ini sebenarnya merupakan sindiran dari leluhur kita untuk mengaplikasikan atau memberikan sindiran kepada dua raja ini, tetapi dua raja ini juga mungkin tidak merasa ya, karena memang yang namanya wangsalan itu merupakan sindiran yang sangat halus, yang kadang-kadang orang yang disindir juga tidak paham. Jadi orang Jawa pun kalau tidak memahami bentuk-bentuk karya sastra itu apa saja, saloko itu apa, kemudian wangsalan itu apa, tembung sarojo itu apa, ya mungkin kita tidak paham. Oleh karena itu maksud dari terjemahan yang kami sampaikan ini tujuannya adalah memberikan rangsangan kepada sahabat Nusantara untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh tembang-tembang yang syarat dengan makna dan tujuan tertentu. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan tembang Witing Klopo maupun suluk Pathet Sangawantah. Mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan sehingga kita bisa menjadi lebih memahami karya sastra yang sudah ditulis oleh para leluhur kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.